Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya, ini terakhir Bang Daniel sempat menyampaikan beberapa pesan-pesan yang diingat dari sosok Paus Fransiskus yang selalu diingat oleh Bang Daniel, tentunya salah satunya mengenai korupsi begitu. Tapi saya mau ke Prof. Hikmahanto karena kalau kita lihat dari prosesi pemakaman yang berada di Santo Maria Maggiore, utusan dari Indonesia, Pak Jokowi ini berdiri penempatannya ya Prof ya, berdiri di barisan depan bersama dengan kepala Betul, negara lain. betul. Nah sebetulnya aturannya seperti apa sih untuk posisi begitu ketika hadir di acara internasional seperti itu? Posisi paling depan ini adalah posisi untuk kepala negara atau sebetulnya acak saja begitu Prof? Ya, sebenarnya ada sistem keprotokoleran ya, itu tidak hanya berlaku di negara lain, di Indonesia pun. Bahkan kalau misalnya kita lihat di forum-forum seperti di TNI ataupun di kementerian, itu selalu ada mendudukkan siapa yang harus duduk di mana begitu. Demikian juga dalam kaitan dengan penghormatan sekarang ini, penghormatan terakhir sebelum Sri Paus nantinya akan dimakamkan, itu juga ada sistem keprotokoleran. Protokoleran. Iya, dan itu berlaku di macam-macam negara, termasuk ketika Bapak Presiden misalnya Pak Prabowo dilantik, itu kan juga mengundang negara-negara sahabat, dan itu juga ada protokoler yang harus diperhatikan. Nah, biasanya memang kalau misalnya statusnya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, bahkan mantan kepala negara, kepala pemerintahan, mereka akan ada di depan. Barisan paling depan. Barisan yang paling depan. Nah, sebagai penghormatan tuan rumah kepada mereka yang hadir gitu ya. Itu juga biasa kok kalau misalnya di TNI, misalnya Panglima TNI sebelahnya mungkin juga mantan Panglima begitu ya. Nah itu biasa dilakukan seperti itu. Baru setelah itu adalah mereka-mereka yang punya posisi yang berikutnya. Ya, apakah nanti wakil presiden, apakah nanti menteri gitu ya. Jadi tidak mungkin misalnya menteri duduknya atau berdirinya sama satu deretan dengan kepala negara, kepala pemerintahan. Karena itu akan menyalahi protokol dari negara setempat. Ya meskipun menteri itu sebenarnya diutus oleh presiden langsung begitu ya. Tapi sekali lagi kita juga harus hormati protokol yang diberlakukan oleh tuan rumah seperti itu. Jadi bisa dikatakan posisi berdiri sesuai dengan protokol yang sudah diatur, Pak Jokowi berada di barisan paling depan, ini sebagai bentuk bahwa Indonesia ternyata juga turut dihormati begitu ya di mata dunia. Betul sekali. Dan ini pasti seperti saya tadi katakan, ada komunikasi dari Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia untuk menyampaikan bahwa Bapak Presiden karena berhalangan melakukan penunjukan utusan yang harus didudukkan di dalam posisi yang di depan. Ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara mengenai masalah pemakaman atau pelantikan, itu siapapun yang hadir kan tidak akan berbicara isu-isu tertentu, tetapi beliau-beliau itu akan hadir di sana. Dan tentu kita juga tidak akan mendengar respon balik seperti apa. Yang penting bagi kita adalah kita melihat bahwa posisi Indonesia ditaruh di posisi yang terhormat karena Bapak Presiden tidak bisa hadir karena utusan yang beliau pilih. Yang kedua adalah diberi waktu untuk memberikan penghormatan terakhir ya, dan biasanya diatur waktunya. Tapi kalau misalnya posisinya hanya menteri, itu mungkin masih yang belakangan begitu ya. Nah, jadi ini pentingnya juga dari sisi kita yang akan mengirim, kita harus tahu betul protokol di sana seperti apa. Dan itu pasti ada komunikasi antara protokol Vatikan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dengan pihak kita. Ya, sehingga sampai pada satu titik bahwa Bapak Presiden mengutus Pak Jokowi sebagai wakil beliau. Oke, Bang Daniel, merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, ternyata Indonesia masih diberikan tempat terhormat begitu di mata internasional, seperti apa? Ya itu tadi cara kita mengirim secara simbolik adalah Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, itu sangat penting sebagai bentuk kita sangat menghormati Vatikan, menghormati umat Katolik seluruh dunia, sehingga kemudian feedback yang juga ditampilkan oleh pihak
Vatikan dan umat Katolik di seluruh dunia, insya Allah ya positif. Dan itu kan sebenarnya hal yang lumrah dan memang harus begitu dalam konteks hubungan antar bangsa, antar peradaban, antar umat. Gitu. Dan Pak Presiden Prabowo paham betul etika, fatsun diplomasi internasional terkait dengan hal ini. Yang jelas terlepas dari pemaknaan diplomasi, simbolik diplomasi dan sebagainya, yang perlu menjadi catatan kita adalah sosok Paus Fransiskus, nilai-nilai yang beliau usung, kemudian beliau lakukan selama ini harus bisa menjadi teladan dan bisa menjadi simbolisasi keindonesiaan kita di sisi lain. Di lain hal kita juga harus memaknai ini sebagai momentum untuk terus menjaga keberagaman, toleransi umat beragama di Indonesia. Itu yang jauh lebih penting, Mbak Vena. Oke, baik. Itu yang lebih penting. Terima kasih banyak Bang Daniel atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Prof. Hikmahanto atas kehadiran. Kita pantau terus bagaimana prosesi pemakaman Paus Fransiskus yang masih terus berlangsung di Roma, Vatikan.